Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trinanda. Saya berasal dari kelompok 2 dari mata kuliah pengantar ilmu teknologi kemaritiman yang beranggotakan Adi Muhammad Ihsan, Roy Chandra Gunawan, Bagus Adriwandana, dan Nuralifa Juanita Afiani. Video ini kami buat untuk memenuhi nilai tugas dari pertemuan ke-14 dari mata kuliah PTIK yang diampu oleh Bapak Wiwin K. Atmajaputra, SPI, MSI. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke materinya. Negara maritim adalah suatu negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada teritorial daratan. Banyak yang berpendapat bahwa negara maritim merupakan suatu negara yang terdiri dari banyak pulau atau disebut dengan negara kepulauan. Dapat diartikan bahwa negara maritim sebagai negara yang dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan yang luas. Hal tersebut dapat dilihat dari panjang garis pantai pulau di Indonesia yang mencapai 81 km. Panjang tersebut menempati posisi kedua setelah Kanada sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Istilah maritim sangat erat hubungannya dengan segala aktivitas yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan serta berhubungan dengan kelautan. Contohnya seperti nelayan dan pelayaran perdagangan laut. Kepulauan Riau sebagai wilayah maritim. Kepulauan Riau menjadi salah satu poros maritim Indonesia karena Kepulauan Riau sudah diberi anugerah potensi kelautan yang melimpah ruah. Bukan hanya potensi perikanan ratusan juta ton saja yang bisa ditangkap, tetapi biota laut yang kaya, serta kekayaan tambang gas dan minyak yang besar juga bisa dimanfaatkan oleh Kepulauan Riau. Kepulauan Riau merupakan provinsi yang berciri kepulauan. Provinsi Kepulauan Riau berada dalam wilayah utara Indonesia, di mana wilayah Indonesia dibagi menjadi 3, yakni utara, barat, dan timur. Kepulauan Riau juga memiliki keunggulan komparatif karena letaknya yang strategis yang berdekatan dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, Kepulauan Riau satu-satunya provinsi yang langsung berkaitan dengan Singapura yang merupakan salah satu pusat perdagangan dunia. Karena posisi perairan provinsi Kepulauan Riau yang dekat dengan jalur perdagangan internasional Asia Pasifik, maka potensi pemanfaatan ruang laut terutama di perairan Batam, Bintan, dan Karimun sangat potensial untuk pemanfaatan pembangunan kelautan. Hal lain yang diunggulkan dari provinsi ini ialah karena letaknya yang berada di tengah jalur Sumatera yang merupakan jalur yang dilewati oleh jalur pelayaran lintas barat dan lintas timur Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 7 kabupaten atau kota, 70 kecamatan, dan 416 desa atau kelurahan. Jumlah penduduk provinsi ini berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 2.064.564 jiwa. Distribusi penduduk provinsi Kepulauan Riau sangat tidak merata antar kabupaten atau kota. Sebagian besar penduduk provinsi Kepulauan Riau tinggal di kota Batam, yaitu sebesar 60,96%. Sementara itu, di Kabupaten Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas hanya sebesar 3,71%, 4,39%, dan 2,02% dengan persebaran penduduk yang tidak merata. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 pada tanggal 24 September 2002. Mengingat wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau akan menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah tersebut. Potensi kemaritiman Kepri. Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari Selat Malaka sampai Laut Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, dan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia.
Provinsi Kepri memiliki luas wilayah 251.810 km², di mana 96% diantaranya merupakan lautan dan 4% berupa daratan yang dirangkai oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km. Pusat kegiatan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dijangkau dari Singapura dengan jarak tempuh kurang lebih 1-2 jam menggunakan sarana transportasi laut. Provinsi Kepri terdiri atas 5 kabupaten dan 2 kota, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam, yang tentunya menyimpan potensi kemaritiman yang sangat besar, diantaranya sektor pariwisata. Untuk wisata maritim, Kepulauan Riau menjadi salah satu situs konservasi terumbu karang di Indonesia. Contoh situs konservasi terumbu karang di Kepulauan Riau adalah Karang Alangkalam dan Karang Bali. Kekayaan biota laut menciptakan Laut Natuna menjadi salah satu lokasi selam scuba yang terkenal. Keindahan pantai juga membuat Kepulauan Riau semakin terkenal. Pantai-pantai tersebut diantaranya Pantai Lagoy, Pantai Impian, Pantai Trikora, Pantai Nongsa, Pantai Sakerah, Pantai Lula, Pantai Padang Melang, Pantai Nusantara, Pantai Batu Berdaun, Pantai Indah, Pantai Tanjung Siambang, Pantai Tanjung, Pantai Melur, Pantai Melayu, Pantai Pelawan, Pantai Sisi, dan Pantai Cemaga. Untuk wisata sejarah, bukti masa prasejarah atau masa praksara dapat ditemukan dengan mengunjungi Bukit Karang atau Kejok Kendmondinger di daerah Kawal, Bintan. Sejarah masa Hindu-Buddha dapat dibuktikan dengan mengunjungi prasasti Pasir Panjang yang berisi pemujaan terhadap Sang Buddha di daerah Pasir Panjang, Karimun. Sejarah Kesultanan Lingga pada masa Islam dapat dilihat di situs Pulau Penyengat dan di daerah Damdah di Daik Lingga. Di daerah Pulau Penyengat terdapat Istana Kantor, Perigi Putri, Gedung Mesiu atau Gedung Obat Bedil, Benteng Bukit Kursi, dan Balai Adat Indra Perkasa. Di daerah Damdah terdapat situs dan replika Istana Damdah dan Bilik Pondasi 44. Selain itu, di Lingga juga terdapat Benteng Bukit Cening dan di Sikep terdapat Meriam Tegak. Sejarah kolonial Belanda dapat dirasakan dari arsitektur bangunan, contohnya di Gedung Hiburan Belanda dan Gedung Daerah di Tanjung Pinang. Sejarah setelah kemerdekaan dapat dilihat di Kamp Pengungsi Galang yang merupakan kamp pengungsi warga Vietnam yang bermigrasi dari negaranya karena perang saudara. Bukti sejarah lainnya di Kepulauan Riau adalah Sumber Tua Pulau Buru dan Telaga Tujuh Hang Tuah di Karimun. Untuk wisata kuliner, ada banyak sekali kuliner yang terkenal di daerah Kepri. Yang pertama ada laksa. Laksa adalah makanan khas jenis mie yang dicampur dengan bumbu racikan khas Tionghoa dan Melayu. Laksa memiliki bentuk mie bulat pipih dan sedikit tebal. Yang kemudian kuliner kedua ada gonggong. Gonggong atau siput merupakan makanan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Makanan ini biasanya diolah dengan cara direbus lalu dimakan dengan sambal khusus. Gonggong tidak hanya terkenal di Kepri tapi juga sudah dikenal hingga ke Malaysia, Singapura, Korea, Thailand, hingga India karena rasa dan aroma yang khas. Kemudian sektor kedua ada sektor ekonomi. Di bidang sumber daya kelautan meliputi ekosistem terumbu karang, pantai, dan pulau kecil tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi ekosistem terumbu karang yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari dengan prioritas kawasan yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa lokasi memiliki ekosistem terumbu karang yang indah, masih dalam kondisi baik, dan jenis-jenis karang yang cukup banyak dengan bentuk dan warna yang menarik. Lokasi tersebut diantaranya yaitu Natuna bagian selatan di Selat Lampa, tepatnya di bagian Pulau Burung dan Pulau Setahi. Natuna bagian utara di Teluk Buton, tepatnya di Pulau Panjang dan Pulau Pendek. Natuna bagian timur, tepatnya di Selat Senua dan Pulau Senua, serta Natuna bagian timur laut, tepatnya di Pulau Sahi. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi pantai yang tinggi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai. Hal ini didukung dengan banyaknya pulau kecil yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Beberapa pantai yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai tersebar di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjung Pinang. Di bidang perikanan, lebih dari 95% wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah perairan laut, mengidentifikasikan bahwa potensi sumber daya perikanan laut sangat besar. Secara garis besar, jenis sumber daya ikan yang terdapat di perairan Laut Kepri adalah kelompok sumber daya ikan pelagis, diantaranya tongkol, tenggiri, kembung,
layang, teri, dan sebagainya. Kelompok sumber daya ikan demersal, diantaranya kakap merah, gurisi, beloso, bawal, dan sebagainya. Kelompok sumber daya ikan karang, diantaranya kerapu, baronang, napoleon, dan sebagainya. Kelompok sumber daya moluska, diantaranya jum-jumi, sotong, dan sebagainya. Dan kelompok sumber daya krustasea, diantaranya kepiting dan rajungan. Dan kelompok sumber daya udang. Di bidang budidaya laut, Provinsi Kepri yang memiliki luas 24.121.530 hektar atau sekitar 95,79% dan daratan seluas 1.059.511 hektar atau sekitar 4,21% menyimpan potensi pengembangan perikanan budidaya atau aquaculture yang sangat besar. Diperkirakan terdapat kurang lebih 455.779 hektar area laut yang berpotensi untuk pengembangan marikultur yang terdiri dari 54.672,1 hektar untuk marikultur pesisir atau coastal marine culture dan 401.107,9 hektar untuk marikultur lepas pantai atau offshore marine culture yang tersebar hampir di setiap kabupaten atau kota. Potensi pengembangan marikultur yang tinggi adalah Kabupaten Lingga, yakni mencapai 19.504 hektar untuk coastal marine culture dan sekitar 226.538 hektar untuk offshore marine culture. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang pencemaran laut di wilayah Kepulauan Riau. Yaitu yang pertama, tumpahan minyak. Kepulauan Riau dengan wilayah daerah laut yang sangat besar memunculkan masalah-masalah bagi laut di wilayah ini. Salah satunya adalah tumpahan minyak. Tumpahan ini telah terjadi selama puluhan tahun. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan, telah terjadi tumpahan minyak di Kepulauan Riau selama puluhan tahun. Hingga saat ini, belum diketahui sumber tumpahan minyak tersebut berasal. Nani Hendiarti, Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Kemaritiman dan Investasi mengatakan, tumpahan minyak yang tidak diketahui sumbernya itu terjadi setiap tahun di Kepulauan Riau. Permasalahan tumpahan minyak di Kepulauan Riau ketika musim utara telah berlangsung sejak puluhan tahun sampai hari ini, dan sumber pencemarannya masih belum diketahui, ujarnya. Tumpahan minyak ini menimbulkan kerugian pada sektor perikanan, pantai wisata, dan jasa, di mana kerugian ini menyangkut dengan hajat hidup masyarakat imbuhnya. Memang benar adanya. Dengan munculnya polusi air berupa tumpahan minyak dapat menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem laut yang dapat menyebabkan penurunan tangkapan dan matinya benih-benih ikan di lautan Kepri. Hal itu tentu sangat berdampak kepada masyarakat yang sangat bergantung pada hasil laut. Selain itu, minyak merupakan limbah B3 yang memiliki aturan hukum yang telah diatur. Sehingga, jika diketahui sumber dan tumpahan minyak, maka akan dapat dilakukan penegakan hukum bagi para pelaku. Tumpahan minyak ini juga merusak karang-karang di lautan Kepri dan menjadikan air di lautan Kepri menjadi kotor. Kemudian yang kedua yaitu limbah sampah. Selain dari tumpahan minyak, ada beberapa masalah yang sering disepelekan oleh masyarakat yang hidup di Kepulauan Riau, yaitu mereka membuang sampah ke laut. Seperti yang telah diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Jadi, laut sebagai bagian dari lingkungan hidup wajib dilindungi dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah diterapkan. Lalu, bagaimana dengan kegiatan dumping atau pembuangan? Dumping atau pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan atau memasukkan limbah atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, dan waktu
dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu sehingga merusak baku mutu lingkungan hidup. Jadi, membuang sampah atau limbah ke lingkungan hidup termasuk laut untuk hukuman pembuangan sampah ke laut yaitu diatur di dalam pasal 104 Undang-Undang 32 tahun 2009, yaitu setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud pada pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak sekitar 3 miliar rupiah. Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi di Laut Kepulauan Riau, maka diperlukan solusi. Pasca terjadinya kecelakaan tumpahan minyak, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mengetahui secara cepat dan akurat wilayah persebarannya. Pemerintah juga telah membentuk tim oil spill daerah Kepulauan Riau sejak tahun 2018 yang lalu. Tim daerah yang telah terbentuk diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus tumpahan minyak yang terjadi selama ini dan mencegah untuk tidak terulang di kemudian hari. Hal ini dikarenakan tugas tim daerah juga mencakup pelaksanaan audit investigatif ke seluruh perusahaan tank cleaning dan melakukan pengecekan kebenaran dokumen atau logbook pembersihan oil tank kapal langsung di kapal. Strategi penegakan hukum dalam pencemaran dan perusakan ekosistem laut terbagi menjadi 3, meliputi kolaborasi antar kementerian dan lembaga, multi instrumen penegakan hukum, serta dukungan sains dan teknologi. Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan mengaku optimis koordinasi pengendalian tumpahan minyak yang tidak diketahui sumbernya selama puluhan tahun itu akan membuahkan hasil. Strateginya melalui data yang canggih, operasi laut, pengecekan kapal-kapal di pelabuhan-pelabuhan, serta kerjasama dengan pihak terkait termasuk dengan negara Asia Tenggara. Upaya yang telah dilakukan yaitu Kemenko Kemaritiman dan Investasi telah menjalin kerjasama dengan Malaysia dan Singapura. Selain itu, pemerintah meneliti kapal yang melintas pada kawasan-kawasan tersebut untuk mengetahui sumber pencemarannya. Selain limbah minyak, limbah sampah juga merupakan permasalahan yang harus ditanggulangi bersama. Beberapa upaya dan inisiatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Riau, seperti menjalankan bank sampah, upaya konservasi dan bebersih sampah yang diadakan pihak swasta ataupun komunitas. Pemerintah juga dapat melakukan upaya melalui sosialisasi pengelolaan sampah, pelatihan daur ulang sampah, serta menurunkan satuan petugas kebersihan untuk membersihkan sampah di darat. Meskipun demikian, hal ini tidak akan cukup optimal dalam mengatasi permasalahan persampahan di Kepulauan Riau, karena setiap pihak perlu terlibat dan bersinergi dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang baik. Bila masalah ini terus dibiarkan, permasalahan sampah ini tidak akan mengancam sektor pariwisata saja, namun juga biota laut dan kehidupan masyarakat Kepulauan Riau dalam jangka yang panjang. Jadi, ayo lebih peduli tentang laut kita, apalagi sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang potensi kemaritiman di Kepulauan Riau. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.